Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Sri Kurniawati dengan NIM 23016012 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang wirausaha sosial. Yang pertama, konsep dan prinsip wirausaha sosial. Apa itu wirausaha sosial? Kewirausahaan sosial adalah disiplin ilmu yang menggabungkan antara kecerdasan berbisnis, inovasi, dan tekad untuk menuju ke depannya. Wirausaha sosial melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Hasil yang ingin dicapai bukan keuntungan materi dan kepuasan pelanggan, melainkan bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat. Mereka seperti seseorang yang sedang menabung dalam jangka panjang karena usaha mereka memerlukan waktu dan proses yang lama untuk dapat terlihat hasilnya. Istilah social entrepreneur yang biasa kita kenal dengan kewirausahaan sosial adalah istilah yang dikemukakan oleh Bill Drayton pada tahun 1972. Beliau adalah pendiri Ashoka Foundation atau salah satu yayasan terbesar yang mendukung perkembangan kewirausahaan sosial. Dari Bill Drayton, kita bisa belajar bahwa wirausaha sosial berperan menyelesaikan permasalahan di masyarakat, bukan hanya dengan social charity, tapi jauh lebih dari itu. Wirausaha sosial melakukan perubahan besar pada tatanan yang ada untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terdapat banyak pengertian dan definisi kewirausahaan yang sangat beragam dan kerap kali memiliki perbedaan perspektif dalam memahami wirausaha sosial. Ada yang melihat dari perspektif bisnis, ada juga yang melihatnya dari perspektif sosial. Ada yang berusaha melihatnya secara berimbang. Berikut ini beberapa definisi dari kewirausahaan sosial yang dapat menambah pengetahuan kita dalam memahami keragaman pengertian kewirausahaan sosial dari sisi teoritis maupun praktis, antara lain yaitu yang pertama, wirausaha sosial adalah orang yang menyadari di mana ada kesempatan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi, yang mana sistem kesejahteraan negara tidak akan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Dan orang yang bersama-sama mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan dan menggunakannya untuk membuatkan perbedaan. Yang kedua, wirausaha sosial berperan sebagai agen perubahan sektor sosial dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengadopsi sebuah misi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai sosial. Yang kedua, mengenali dan mengejar peluang baru tanpa henti untuk melayani misi tersebut. Yang ketiga, terlibat dalam proses inovasi, adaptasi, dan pembelajaran yang berkelanjutan. Yang keempat, bertindak berani tanpa dibatasi oleh sumber daya yang ada saat ini. Yang kelima, menunjukkan rasa pertanggungjawaban yang tinggi terhadap konstituen yang dilayani dari hasil yang dibuat. Yang keempat, wirausaha sosial adalah seorang yang mengambil risiko yang wajar atas nama orang-orang yang dilayani oleh organisasinya. Yang kelima, wirausaha sosial adalah pemecah jalan dengan ide baru yang kuat. Ia mengkombinasikan yang ada dalam angan-angan dan kreativitas penyelesaian masalah di dunia nyata, memiliki watak etika yang kuat, dan sepenuhnya dimiliki oleh visinya tentang perubahan. Yang keenam, wirausaha sosial adalah individu yang memiliki jiwa wirausaha inovatif dan transformatif, serta memiliki karakter sebagai pemimpin, pencerita, manajemen orang, visioner yang oportunis, visioner, dan membangun perkumpulan. Mereka mengenali masalah sosial dan mengorganisasikan, menciptakan, serta mengelola usaha untuk membuat perubahan sosial. Yang keenam, kewirausahaan sosial meliputi kegiatan dan proses yang dilakukan untuk menemukan, menentukan, dan mengeksploitasi peluang, sehingga dapat meningkatkan kekayaan sosial dengan menciptakan usaha baru atau mengelola organisasi yang ada secara inovatif. Yang ketujuh, kapanpun masyarakat terjebak atau memiliki kesempatan untuk meraih peluang baru, perlu seorang wirausaha untuk melihat kesempatan tersebut.
mengubah visi tersebut menjadi ide yang realistis serta menjadi kenyataan. Kemudian, membentuk pola baru di seluruh masyarakat. Kita membutuhkan pimpinan kewirausahaan dalam bidang pendidikan dan hak asasi manusia seperti yang kita lakukan dalam komunikasi dan perhotelan. Inilah karya wirausaha sosial. Yang kedelapan, seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan kewirausahaan untuk melakukan perubahan sosial, terutama meliputi bidang kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kesembilan, wirausaha sosial adalah seseorang yang mengenali masalah sosial dan menggunakan strategi kewirausahaan untuk memberanikan diri menghadapi resiko sebagai pemimpin perubahan sosial ke arah yang lebih positif. Yang terakhir, wirausaha sosial adalah aktivitas wirausaha yang menanamkan tujuan sosial. Jadi, konsep kewirausahaan sosial ini berkembang dengan spektrum yang cukup luas dari berbagai tokoh. Wirausaha sosial ini menjadi fenomena sangat menarik saat ini karena perbedaan-perbedaannya dengan wirausaha tradisional yang hanya fokus terhadap keuntungan materi dan kepuasan pelanggan serta signifikasinya terhadap kehidupan masyarakat. Kajian mengenai kewirausahaan sosial melibatkan berbagai ilmu pengetahuan dalam pengembangan serta praktiknya di lapangan. Lintas ilmu pengetahuan yang diadopsi kajian kewirausahaan sosial merupakan hal penting untuk menjelaskan serta membuat pemikiran-pemikiran baru. Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi kewirausahaan sosial ini sangat beragam, tapi kebanyakan diarahkan oleh praktik, bukan teori. Ada pula yang mendefinisikan wirausaha sosial sebagai wirausaha dengan misi sosial dan mempertimbangkan wirausaha sosial sebagai aktivitas wirausaha dengan menanamkan tujuan sosial. Secara sederhana dapat kita lihat bahwa berbagai definisi wirausaha sosial di atas menekankan pada praktek dan visi. Secara sederhana kita dapat menarik satu benang merah bahwa wirausaha sosial adalah orang-orang yang berusaha menyelesaikan masalah sosial dengan pendekatan kewirausahaan. Selanjutnya, elemen kewirausahaan sosial. Dari berbagai pengertian di atas, pengertian yang dirumuskan oleh Dies saat ini menjadi rujukan banyak pihak dalam mendefinisikan arti dan hakikat kewirausahaan sosial. Dies mendefinisikan social entrepreneurship sebagai aktivitas inovatif dengan tujuan sosial baik sektor swasta maupun sektor non-profit atau keduanya. Keragaman pemikiran, perspektif, dan definisi-definisi di atas memang mengaburkan pemahaman wirausaha sosial, tapi juga membantu kita dalam melihat sebuah benang merah dari arti wirausaha sosial. Dari ragam definisi tersebut, kita bisa melihat titik temu kewirausahaan sosial yang memiliki 4 elemen utama antara lain, yang pertama, social value. Nilai sosial ini menekankan bahwa kewirausahaan sosial memiliki peran dalam menciptakan kebermanfaatan sosial. Nilai sosial ini merujuk pada permasalahan sosial yang diselesaikan. Misalnya, ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, civil society. Kewirausahaan sosial membutuhkan peranan masyarakat dari sipil secara luas dalam mengoptimalkan modal sosial yang ada. Yang ketiga, innovation. Inovasi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kewirausahaan sosial, di mana inovasi ini dapat berupa inovasi pada model bisnis, inovasi pada proses produksi, inovasi pada pemasaran, dan inovasi pada upaya penyelesaian masalah yang ada. Yang keempat, economic activity. Kewirausahaan sosial harus mampu membangun keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Selanjutnya, karakteristik kewirausahaan sosial. Terdapat beberapa pembelajaran tentang kewirausahaan sosial beserta beberapa karakteristik yang dimiliki oleh para pengusaha sosial itu sendiri. Hal tersebut dapat terlihat dari penelitian mengenai kewirausahaan sosial terbagi menjadi beberapa grup sosial sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Hal ini pada dasarnya terdiri dari hal-hal yang tidak umum untuk dilakukan dalam kegiatan usaha yang biasanya berjalan secara rutin. Austin Stephens dan Will Skilran berpendapat bahwa pengusaha sosial dan tradisional berbeda dengan pengusahanya sendiri. Metode
metode, situasi, dan peluang. Tujuan utama dari pengusaha sosial adalah melayani kebutuhan pasar masyarakat, sementara pengusaha tradisional adalah untuk meraih pasar yang besar, kesenjangan, dan memperoleh keuntungan dalam proses bertaraf minimum untuk kepentingan masyarakatnya. Paul Light mengamati berbagai definisi yang ada pengusaha sosial dan memberikan definisi yang luas, menganggap bahwa pengusaha sosial adalah individu, kelompok, jaringan, organisasi, atau aliansi, tapi berupaya secara berkelanjutan melalui ide-ide yang berbeda untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang signifikan. Lynn Barenstein dan Howard Grandeber menjelaskan bahwa pemimpin yang baru sebagai pemimpin yang sadar akan kewajiban mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang sifatnya positif. Gillians et al. Berpendapat bahwa hanya keterampilan saja tidak membantu kewirausahaan dapat dikatakan sebagai seorang pengusaha sosial. Sebaliknya, seorang pengusaha sosial memerlukan persimpangan Virtuousness, kesempatan sosial, pengakuan, dapat menghakimi, bersifat toleransi, dan inovasi. Robert Rostam, kewirausahaan didefinisikan sebagai proses yang sifatnya dinamis, namun dapat menciptakan kekayaan yang sifatnya penting. Dalam pandangan pengusaha, kekayaan diciptakan oleh orang-orang yang mengambil risiko besar dalam hal waktu karir dan komitmen untuk memberikan nilai dalam beberapa produk atau layanan. Nilai diinfuskan dengan mengamankan dan mengalokasikan keterampilan yang diperlukan dalam sumber daya. Sarah Hallowell membuat analisis komparatif dari 7 kasus kewirausahaan sosial yang secara luas telah diakui sebagai sesuatu yang dianggap sukses. Mereka mengenali perbedaan-perbedaan dalam bentuk 7 organisasi yang memperkenalkan inovasi. Thompson mendefinisikan pengusaha sosial sebagai orang-orang yang sikap pengusaha bisnis tapi beroperasi di masyarakat. Mereka bertindak lebih sebagai pengasuh dari masyarakat dan bukan sebagai pengusaha yang dengan mudah menghasilkan uang. Hal ini tentu sangat tergantung kepada bagaimana isi dari gagasan yang kita tawarkan. Pada dasarnya, agar gagasan serta ide yang kita tawarkan bisa diterima oleh masyarakat, kita harus memiliki misi sosial di dalamnya, semata-mata hanya untuk membuat masyarakat dapat terbebaskan dari permasalahan yang terjadi. Dalam pelaksanaan pengimplementasian gagasan tersebut, pastinya kita akan mendapatkan banyak sekali permasalahan. Seorang jiwa wirausaha sosial harus mempunyai kemampuan pengelolaan risiko agar dapat menuntaskan apa yang menjadi idenya tersebut. Kemampuan mengelola risiko ini merupakan suatu hal yang penting agar kita dapat memastikan bahwa program yang ditawarkan berjalan secara berkelanjutan. Yang kedua, wirausaha sosial antara perspektif bisnis dan perspektif sosial. Definisi wirausaha sosial pada dasarnya diturunkan dari integrasi 2 konsep, yaitu wirausaha dan sosial. Oleh karenanya, pada dasarnya, wirausaha sosial adalah penggabungan konsep wirausaha dalam orientasi finansial dan sosial, dalam orientasi pemecahan masalah. Walaupun konsep dan istilah wirausaha sosial semakin populer dan mulai dikenal akhir-akhir ini, tapi banyak organisasi maupun banyak sektor melihatnya dari perspektif yang berbeda-beda. Perspektif yang lebih idealis umumnya mendefinisikan wirausaha sosial adalah agen perubahan di sektor sosial. Namun, definisi tersebut dianggap tidak menggambarkan kewirausahaan sosial karena belum melibatkan makna kewirausahaan sosial dalam definisinya. Oleh karena itu, tidak salah jika Mair menyatakan bahwa definisi konsep kewirausahaan sosial masih sangat lemah dan definisinya juga masih kabur dan keterkaitannya dengan perspektif bisnis dan kewirausahaan. Di sisi lain, ada definisi-definisi yang berusaha menjelaskan apa itu wirausaha sosial dengan menggabungkan semangat misi sosial dan dengan citra disiplin, inovatif, dan tekad bisnis yang pada umumnya dikaitkan dengan para pengusaha atau private sector. Definisi-definisi ini melihat esensi pendekatan kewirausahaan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial dan menguatkan makna kata kewirausahaan yang menjadi bagian integral
dari kewirausahaan sosial. Banyak asosiasi wirausaha sosial secara eksklusif mendefinisikan sebagai non-government organization yang mulai mengembangkan sektor for profit. Ada juga yang mendefinisikan wirausaha sosial sebagai siapapun yang memulai NGO. Ada juga yang mendefinisikan sebagai pemilik perusahaan yang memulai mengintegrasikan social responsibility ke dalam aktivitas operasionalnya atau bisnis prosesnya. Namun, saya melihat secara ideal bahwa NGO yang memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan dan perusahaan yang memiliki misi utama menyelesaikan masalah sosial dapat kita kategorikan sebagai wirausaha sosial. Kita melihat bahwa kita harus mampu membangun pemahaman kita tentang kewirausahaan sosial secara akademis melalui penelitian dan penjelasan melalui teori kewirausahaan dan teori sosial. Lebih dari itu, pemerintah juga harus mampu mendefinisikan, lalu menerjemahkan ke dalam kebijakan dan regulasi yang mendorong lahirnya wirausaha sosial ini. Secara definisi, wirausaha sosial adalah satu spesies baru dalam genus wirausaha. Mereka adalah pengusaha dengan misi sosial. Namun, karena misi ini, mereka menghadapi tantangan yang berbeda dan oleh karenanya di depan definisi yang digunakan harus mencerminkan hal ini. Yang ketiga, wirausaha sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat. Yang pertama, wirausaha sosial mengubah wajah sektor sosial. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak upaya filantropi ataupun institusi dari sektor sosial telah memberikan hasil dan dampak yang jauh melampaui harapan kita dari sisi sosial, impact, dan mampu menyebarkan kesejahteraan ke berbagai belahan dunia. Saat ini banyak sekali kita jumpai inovasi wirausaha sosial di Indonesia yang luar biasa, besar dan melibatkan penyebaran model bisnis baru yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun, sayangnya selama ini sektor sosial dan filantropi sering dipandang sebelah mata dengan asumsi tidak efisien, tidak efektif, dan tidak responsif. Oleh karenanya, wirausaha sosial dibutuhkan dan diharapkan mampu mengembangkan sebuah model dan pemikiran baru dalam pengembangan sektor sosial di era baru ini. Dalam hal ini, wirausaha sosial dirasa mampu mentransformasi karakter, nilai, dan prinsip dari sektor sosial ataupun filantropi dengan memasukkan nilai-nilai kewirausahaan. Istilah kewirausahaan sosial adalah ungkapan yang sesuai dan tepat pada era sekarang. Definisi ini jelas memberikan penyerangan baru dan daya tarik baru bagi berbagai sektor, kalangan, dan generasi untuk menjadi wirausaha sosial. Dahulu, orang yang berasal dari sektor sosial diibaratkan sebagai pihak yang tidak memiliki keberhasilan, kemapanan, dan kesuksesan dalam hidup, karya, dan pencapaian. Namun, kini dengan adanya istilah definisi dan pengertian baru tentang wirausaha sosial, banyak bermunculan wirausaha sosial yang mencapai puncak keberhasilan, kemapanan, dan kesuksesan melebihi wirausaha konvensional. Lebih jauh lagi, definisi baru ini telah mampu mengubah wajah dan positioning baru dari orang-orang yang memiliki misi sosial untuk mampu sewajar dengan kewirausahaan yang dulu dipandang sebelah mata oleh banyak kalangan. Perubahan definisi nilai, karakter, prinsip, dan wajah orang-orang memiliki misi sosial menjadi wirausaha sosial telah menarik banyak pemuda-pemuda generasi baru untuk masuk terlibat dalam menginisiasi wirausaha sosial di berbagai wilayah Indonesia. Hal yang harus dipahami adalah bahwa wirausaha sosial berbeda dengan filantropi. Filantropi didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain dengan cara sederhana. Namun wirausaha sosial nilai kemanusiaannya wirausaha sosial adalah filantropi yang berwirausaha atau menggunakan entrepreneurship untuk menjalankan fungsi filantropi. Bahwa kewirausahaan sosial mungkin baru dan asing bagi kebanyakan masyarakat,
tetapi fenomena, praktik, dan implementasinya bukanlah hal yang baru. Kita telah lama melihat, mengenal, dan mungkin berintegrasi dengan wirausaha sosial, walaupun kita tidak menyebut mereka sebagai wirausaha sosial. Namun, nama wirausaha sosial yang baru itu menjadi penting karena telah menyiratkan kaburnya batas-batas sektor sosial dan sektor bisnis. Kewirausahaan sosial ini dapat meliputi usaha non-profit yang inovatif dan kontemporer, serta termasuk usaha profit dengan tujuan sosial. Bahasa baru dari wirausaha sosial ini mampu memperluas lapangan bermain dari orang-orang yang memiliki misi sosial. Nah, selanjutnya, wirausaha sosial dan ekonomi masyarakat. Seorang wirausaha berperan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, seorang wirausaha berperan dalam mengurangi tingkat kebergantungan terhadap orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, serta meningkatkan daya beli pelakunya. Secara eksternal, seorang wirausaha berperan dalam menyediakan lapangan kerja bagi para pencari pekerjaan. Dengan terserapnya tenaga kerja oleh kesempatan kerja yang disediakan oleh seorang wirausaha, tingkat pengangguran secara nasional menjadi berkurang. Menurunnya tingkat pengangguran berdampak terhadap naiknya pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat, serta tumbuhnya perekonomian secara nasional. Selain itu, berdampak pula terhadap menurunnya tingkat kriminalitas yang biasanya ditimbulkan karena tingginya pengangguran. Seorang wirausaha memiliki peran yang sangat besar dalam melakukan wirausaha. Peran wirausaha dalam perekonomian suatu negara adalah yang pertama, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengombinasikan faktor-faktor produksi, dan yang terakhir meningkatkan produktivitas nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.